Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan potensi akal, kita ditakdirkan untuk kemudian hidup dengan paradigma yang kuat. Paradigma yang berlandaskan akal yang sehat menjadi tanda bahwa kita memiliki perbedaan yang kuat dan signifikan dengan makhluk lainnya, hatta seperti malaikat-malaikat Allah yang mulia. Semua aktivitas kita, besar ataupun kecil, banyak ataupun sedikit, berat ataupun ringan, idealnya dengan potensi akal ini senantiasa berlandaskan sebuah paradigma. Kita makan harus dengan paradigma. Kita minum harus dengan paradigma. Sampai pada hal yang lebih serius pun seharusnya memiliki paradigma, kewajibannya itu lebih besar. Termasuk dalam hal pernikahan. Idealnya, secara normatif, sebuah pernikahan dapat dikatakan menjadi pernikahan yang sehat pada saat antara laki-laki dan yang perempuan, antara ikhwan dan akhwatnya, melangkahkan kaki bersama ke dalam sebuah jenjang pernikahan dengan paradigma yang benar. Pada saat salah satunya, laki-laki atau perempuannya, yang ikhwan atau akhwatnya, na'udzubillah, apabila keduanya tidak memiliki paradigma yang sehat dan benar tentang mahligai pernikahan, maka pernikahan tersebut hanyalah merupakan acara formal, hanyalah ritual formil semata, yang kemudian seiring dengan waktu akan menemui, akan bertabrakan dengan batu karang yang besar, dan akhirnya mengancam daripada keharmonisan daripada rumah tangga tersebut, dan ujung-ujungnya na'udzubillah min dzalik, mahliganya, perjalanannya akan berakhir dengan perceraian. Hal inilah yang kemudian secara empirik banyak terjadi di kalangan anak-anak muda kita, yang kemudian dengan semangat membara, merasa diri mampu untuk menjadi seorang suami, merasa diri mampu untuk menjadi seorang istri, ya, dengan dasar cinta, dengan dasar suka, dengan dasar takut, dengan hawa nafsu dan lain-lain sebagainya, yang sebenarnya itu tidak salah. Kita tidak menyudutkan alasan-alasan atau reason seperti itu. Tetapi hal itu tidak cukup untuk membangun sebuah paradigma yang sehat, tidak cukup untuk membangun sebuah paradigma yang benar, untuk kemudian menciptakan mahligai rumah tangga, mahligai pernikahan yang harmonis, yang membahagiakan dan menenteramkan. Maka memiliki paradigma atau membangun paradigma dalam pernikahan itu sebuah kemutlakan, karena berdasarkan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surah yang pertama kali turun, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara normatif, secara umum mewajibkan untuk hidup kita dengan segala aktivitas-aktivitasnya berlandaskan paradigma. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka kalau kita menarik ayat ini ke dalam perspektif pernikahan, maka orang yang berikrar
orang yang kemudian melandasi pernikahannya dengan sebuah perencanaan yang matang, maka dia pasti memiliki paradigma yang tepat di dalam membangun dan merajut perjalanan rumah tangganya. Hadirin hadirat pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara empirik, banyak kasus-kasus pernikahan yang kemudian berakhir pada perceraian atau perpisahan antara suami istri. Itu karena memang tidak dibangun atau pernikahan keduanya tidak dilatari dan tidak diawali dengan pondasi paradigma yang kuat. Hanya karena ingin melengkapi daripada sebagian daripada tubuh imannya, karena takut berzina, karena ingin hidup lebih tenang, ada yang mengurus di rumahnya, atau kemudian seorang istri ada yang mencarikan nafkah, lain-lain sebagainya, maka kemudian pernikahan itu terjadi. Sekali lagi, saya tidak menyalahkan latar belakang pernikahan seperti ini, tapi ingin saya tegaskan kedua kalinya bahwa landasan pernikahan seperti ini belumlah kuat untuk kemudian menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang bahagia dan rumah tangga yang sehat. Maka paradigma yang benar harus terbangun terlebih dahulu agar supaya landasan berpijak kita adalah landasan berpijak yang kuat untuk kemudian menjadi benteng-benteng yang kokoh melindungi daripada perjalanan kapal pernikahan kita dari benturan-benturan batu karang yang kuat, sehingga kita bisa menghindarkan daripada perjalanan kapal pernikahan kita dari proses terjadinya atau proses tenggelamnya kapal pernikahan tersebut yang diakibatkan oleh paradigma pernikahan yang belum terbangun secara utuh, paradigma pernikahan yang belum terbangun secara kuat dan sehat, yang itulah menjadi langkah awal pertama kalinya, menjadi kewajiban yang pertama kali di saat seseorang telah berpikir untuk melangkahkan kakinya dalam jenjang kehidupan yang lebih serius, dalam jenjang pernikahan. Barangkali demikian, wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.